Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu pertanyaan terkait dengan Idul Fitri. Sudah menjadi budaya dan tradisi kita, usai sholat Idul Fitri itu ada silaturahim. Dan silaturahim itu adalah satu dari sekian banyak ibadah sunnah yang amat sangat menggiurkan janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang mau bersilaturahim. Satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan silaturahim diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man habba ayyabsuta lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyusil rahimahu." Rawahul Bukhari. Siapa yang suka dan mau diberi kelapangan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Di antara kita tentu tidak ada yang mau tidak lapang rezeki. Tidak ada yang mau rezekinya tidak lapang, tidak ada. Tidak ada yang tidak mau panjang umur. Maka bersilaturahim itu semakin melapangkan pintu rezeki dan memanjangkan umur kita. Sedemikian menggiurkan. Satu pun tak ada orang yang tidak ingin lapang rezeki dan tidak ingin panjang umur. Maka hendaklah silaturahim. Di balik itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga sedemikian mengerikan, mengancam orang-orang yang memutus tali rahim itu tadi. Yang menyambung rahim, maka akan dibukakan pintu rezeki selebar-lebar dan seluas-luasnya dan juga dipanjangkan usianya. Tapi bagi mereka yang memutus rahim, dia tidak bisa masuk surga. Dalam satu riwayat dari sahabat Zubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidak akan bisa masuk surga orang yang memutus, yaitu yakni qati'a rahimin, yaitu orang yang memutus kasih sayang atau rahimnya, kekeluargaan atau kekerabatannya. Muttafaqun alaih. Nah, saat ini kondisi kita amat sangat terbatas. Transportasi amat sangat susah. Kondisi wilayah dan daerah pun di sana sini ditutup. Maka muncul pertanyaan, apakah sudah masuk kategori bersilaturahim dengan keutamaan yang sedemikian besar bagi kita yang hanya via telepon, video call dan sebagainya? Maka para ulama memberikan pemaparan kepada kita bersama-sama. Inilah sekali lagi, saya ingin mengajak kita semuanya untuk memahami analisa dan pemaparan dari para ulama. Yang ternyata meskipun beliau hidupnya berabad-abad yang lalu, tapi ternyata apa yang difikirkan, apa yang dizikirkan itu jauh ke depan. Hingga saat ini pun tetap relevan. Pertama, mari kita simak penjelasan di dalam kitab Al-Bajuri. Al-Bajuri itu adalah kitab Syarah Fathul Qarib, atau dikenal dengan kitab takrib di pesantren, demikian disebut. Nah, di sana disebutkan wasilaturrahimi. Adapun silaturahim mandzubatun itu sunnah, mendapatkan pahala besar. Walau binahwi irsali salamin, meskipun hanya sekedar titip salam. Titip salam ya pada Bapak A. Lalu tersampaikan salam balik. Itu. Au hadiyatin, atau memberikan hadiah. Titip ya, uang ini untuk ibu. Titip uang ini untuk saudara. Titip uang ini untuk teman. Maka sesungguhnya yang demikian ini sudah tercapai. Au nahwi dzalik. Atau dengan hal-hal yang lain yang itu menjadikan batin itu tersambung, batin si A kepada si B. Bahkan di sini
ala ma jarot au nahwi dzalika, atau selain itu tadi titip salam, memberikan hadiah, ala ma jarot bihi adatuhu ma'ahum, yaitu apapun tradisi dan budaya yang ada di masyarakat setempat. Yang terpenting berhadap-hadapannya hati untuk saling lapang meminta dan memberi maaf. Bertemunya dua hati menyambungkan kasih dan sayang dengan cara atau media atau sarana yang menjadikan hati itu tersambung. Tidak ada masalah dan itu tercapai silaturahim. Contoh halal bihalal itu sarana. Maka sarana tidak usah disalahkan. Itu bagian dari upaya menjembatani seseorang untuk bersilaturahim. Bertemu dengan begitu mudahnya. Di dalam kitab yang lain, yaitu di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dijelaskan watusannu, dan disunnahkan silatul qurrobati, yaitu menyambung kekerabatan, watahsulu, dan hasil keutamaan, hasil pahalanya. Apa itu? Bil mali, dengan harta. Seperti kirim parcel, termasuk mungkin kirim paket data, tangan tak mampu menjangkau ibu, tapi dengan rezeki yang Allah diberikan kepada kita, akhirnya tangan ini diberikan kesempatan untuk menjangkaunya. Badan tidak bisa memeluk saudara kerabat, tapi dengan sarana sekarang handphone bisa video call. Bahkan dengan media aplikasi-aplikasi yang sekarang itu luar biasa canggih. Subhanallah, memudahkan kita di kondisi pandemi seperti saat ini tetap bersilaturahim. Wa qada'il hawaiji, dan juga memenuhi kebutuhannya. Belikan beras, kirimkan ke sana. Waziyarati, atau langsung berkunjung, yang saat ini kita agak sedikit kesusahan. Mau naik pesawat saja bukan hanya membutuhkan tiket dan sebagainya, tapi ternyata harus ada surat ini, surat itu, dan sebagainya. Tapi jangan sampai berkata tidak bisa silaturahim. Gitu. Wal mukatabati, dan termasuk tulisan melalui WA, SMS, email, atau bertemu di dunia maya seperti Facebook, IG, dan sebagainya. Wal murasalati bisalami, atau sekedar mengucapkan titip salam. Sudah tercapai silaturahim. Artinya, satu, ketika niat untuk bersilaturahim itu kuat. Yang kedua, hati saling terbuka dan berhadapan. Yang ketiga, kita bersama-sama saling memaklumi keadaan. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuhkan pahala dan keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menuntun kita dengan kuat, mendorong kita dengan kuat untuk bersilaturahim. Dengan apapun caranya, hadapkan hati, pertemukan hati, lapangkan hati untuk tetap terjalin kasih. Inilah makna dan hakikat silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.